Selamat pagi. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenalkan saya Lita Keawan, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado, kategori 1 Angkatan 3, bidang studi biologi, dengan unit kerja di SMA Negeri Keberbakat Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mandiri sebagai syarat uji kinerja UKM PPG periode 2 tahun 2024. Terima kasih kepada Direktur Jenderal GTK, Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG, dan pengelola PPG bidang studi biologi, seluruh dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai pada tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktek pembelajaran ini. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Mantap ya, semangat semuanya. Kalau begitu coba semua berdiri dulu. Saya mau cek rapihan seragamnya. Iya, sudah rapi semuanya. Cek di bawah tempat duduk apakah ada sampah. Kalau ada silakan diangkat dulu dan dibuang di tempat sampah. Iya, sudah bersih ya. Ketua kelas, silakan berdoa dan disiapkan. Mari kita berdoa masing-masing. Amin, berdoa selesai. Barisan. Selamat pagi semua, silakan duduk. Ya, sekarang mem absen dulu ya. Ainia, Hadir, Mem. Anggi, Hadir, Mem. Alfa, Chris, Mia. Hadir. Ya, hadir semuanya ya. Amin. Ya, sekarang semuanya coba perhatikan dulu di depan. Sebelum kita lanjut di awal pembelajaran ini, Mem mau kita membuat dulu kesepakatan kelas. Coba, yang gambar paling atas, gambar di garis, yang artinya apa? Tidak boleh makan. Benar, tidak boleh makan selama pembelajaran. Bisa sepakat? Bisa. Ya, sudah sarapan kan semuanya? Sudah. Oke, lanjut. Gambar yang di tengah, gambar apa itu? Handphone. Apa artinya? Bisa? Jadi handphone digunakan untuk belajar saja ya. Nanti ketika mengizinkan menggunakan handphone baru bisa gunakan handphone. Sepakat? Sepakat. Iya, lanjut. Yang ketiga, Izin keluar Jadi kelas. kelas. izin keluar kelas. Apa itu maksudnya? Kalau mau keluar minta izin. Iya, dia di dalam. Kelas. Bisa sepakat? Bisa. Oke, jadi 3 kesepakatan ini disepakati ya. Ya. Berarti kalau ada yang melanggar, ada apanya ini? Konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Baik. Sekarang Mem akan cek dulu kesiapan kalian sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Apakah masih semangat semuanya atau ada yang sedang tidak semangat? Silakan menggambarkan di buku masing-masing kecil saja. Gambarkan di situ emoticon yang melambangkan perasaan kalian saat ini. Dalam hitungan ketiga silakan diangkat ya. 1, 2, 3. Mana Mem mau lihat? Senang. Senang, senang, senang. Senang, sangat senang. Mana? Iya, senang. Sangat senang, berbunga-bunga, senang. Iya, di sini mana? Sangat senang, senang, senang. Senang, senang, senang. Iya. Mantap ya, dalam keadaan senang semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Supaya lebih semangat, mempersilakan semua berdiri. Kita
ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Iya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekali lagi lebih cepat. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Iya, tepuk tangan. Silakan duduk. Dalam pembelajaran ini diharapkan juga kita tetap untuk menerapkan karakter yang sesuai dengan apa? Profil pelajar di Profil pelajar Pancasila. Ya, di awal pembelajaran ini juga Mem akan melaksanakan pretest. Silakan kalian perhatikan di depan. Di sini ada QR code. Silakan keluarkan handphonenya. Silakan di scan dan dikerjakan. 1 menit cukup ya. Silakan. Klik linknya dan silakan dikerjakan. Jangan lupa isi nama dan kelas ya. Ya, sudah selesai semuanya? Kalau begitu silakan kembali perhatikan di depan. Mem sudah siapkan bacaan. Mem beri waktu 3 menit untuk kalian membaca. Silakan. Ya. Bagaimana, sudah selesai membaca? Ada baca dengan baik? Binatang apa saja yang berperan dalam cerita di atas? Oke. Harimau, singa dan buaya sedang memperebutkan mangsa. Siapa mangsa mereka? Kemudian bagaimana cara mereka bertarung mendapatkan si ayam ini? Iya, nanti 5 menit. Oke, berarti kalian semua ada memperhatikan. Tepuk tangan untuk semua. Ya, ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Masih Ya, Daniel silakan. pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem adalah hubungan antara timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Mantap ya. Siapa lagi yang bisa? Selain pengertian ekosistem, apa lagi yang kita pelajari di minggu kemarin? Ayo, siapa lagi? Ada lagi yang bisa? Yang masih ingat materi sebelumnya? Coba Indri. Iya, benar. Komponen ekosistem, apa saja komponen ekosistem? Yang biotik? Iya, kalau yang abiotik? Iya, cahaya, tanah, air, suhu. Benar sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang masih ingat? Satu lagi. Iya, coba Laurencia. Apa lagi? Jenis-jenis ekosistem, Iya, jenis-jenis ekosistem. Ada apa saja? ekosistem alami dan ekosistem buatan. Iya, benar. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yang bagaimana? Laut, Laut, benar. hutan, Iya, laut dan hutan. Kalau yang buatan? akuarium, Iya, akuarium, sawah, sawah, kolam. kolam. Kasih tepuk tangan dulu.
jenis-jenis ekosistem. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana kira-kira kalau dalam suatu ekosistem kemudian ada salah satu komponen yang bermasalah, kira-kira apa yang akan terjadi pada keseluruhan ekosistem tersebut? Ya, tidak seimbang. Benar, tepuk tangan untuk ini. Nah, untuk lebih tepatnya, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang interaksi antar komponen ekosistem. Silakan perhatikan di depan. Ya, baik. Saat ini kita akan belajar masih sama tentang materi ekosistem, namun tujuan pembelajaran yang berbeda. Nah, di akhir pembelajaran nanti kita diharapkan peserta didik dapat mengaitkan interaksi antar komponen ekosistem. Jadi saat ini kita akan belajar tentang interaksi antar komponen ekosistem. Bisa? Bisa. Ya. Dan ya, silakan kalian perhatikan video di depan. Pabrik membuat kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah. Selain ditangkap ke bau, ribuan ikan ditemukan mati di sungai Cilengsi. Beginilah kondisi sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah plastik. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Buruknya kondisi sungai Cilengsi dikhawatirkan bakal berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi, sebab air aliran sungai Cilengsi juga mengalir ke arah Kali Cikeas dan Kali Bekasi. Aktivis lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Nah, kalian sudah perhatikan tadi video di depan? Sudah. Tentang apa itu? Pencemaran sungai. Iya, pencemaran sungai. Ada tidak dari kalian yang bisa membuat rumusan masalah berdasarkan video yang saya tampilkan tadi? Ya, Ainia, coba silakan Ainia. Upaya apa yang bisa dilakukan agar pencemaran sungai tidak terjadi? Ya, upaya apa yang bisa dilakukan agar pencemaran sungai tidak terjadi? Bisa. Kemudian siapa lagi yang bisa? Tania, silakan. Bagaimana dampak para komponen biotik di sungai akibat pencemaran air sungai? Iya, bagaimana dampak komponen biotik di sungai Akibat pencemaran air sungai. akibat pencemaran air sungai? Oke, terima kasih Tania, silakan duduk. Ya, tadi Tania dan Ainia sudah memberikan rumusan masalah. Ada kira-kira yang bisa memberikan jawaban terhadap rumusan masalah? Oke, Cecil, silakan Cecil mau menjawab yang rumusan masalah yang siapa? Tania atau Ainia? Dari Kania. Tania. Iya. Bagaimana dampak pada komponen biotik di sungai akibat tercemarnya air sungai? Jawabannya, ikan akan mati, populasi ikan akan berkurang, dan interaksi komponen biotik di sungai terganggu. Iya, silakan duduk. Terima kasih Cecil. Kasih tepuk tangan dulu untuk Cecil. Jadi apa tadi, ikan mati seperti di video kan? Kemudian apa Cecil? Populasi ikan terganggu. Iya, populasi ikan berkurang ya. Dan yang terakhir, komponen biotik di sungai terganggu. iya, interaksi antar komponen biotik di sungai terganggu. Iya, mantap. Kemudian siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, coba silakan. Upaya apa yang bisa dilakukan agar pencemaran sungai tidak terjadi? Upaya yang bisa kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan tidak membuang sampah dari limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Iya, mantap. Silakan duduk. Kalau mereka sudah tepuk tangan. Ya, baik ya. Tadi kalian sudah bisa menganalisis permasalahan sesuai dengan video yang kami tampilkan. Untuk lebih lanjut, kita kembali akan menganalisis tentang interaksi antar komponen ekosistem, tapi kita akan melakukannya secara berkelompok. Oke? Mem akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang ya. Ya, sekali lagi ya, kelompok 1 Daniel, Ainia, Kania, Graciela, Laurensi, angkat tangan. Iya, sudah ya, berkelompok. Kelompok 2 Arfi, Velove, Julia, Cecil, dan Vika. Iya, sudah berkelompok ya. Dan yang ketiga ada Alfa, Indri, Chris, Tobi, dan Aurel. Angkat tangan, semuanya lengkap. Iya, baik. Mem akan bagikan daftarnya deh. Jadi silakan langsung diisi, tulis nama kelompok dan anggota kelompok. Silakan.
yang cocok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Jadi ini dulu nomor 1 di pertanyaan ini. Langsung saja jawab. Jadi waktu untuk mengerjakan LKPD 15 menit ya. Silakan ya. Iya, silakan dibuka linknya dan dijawab dulu. Nah, coba baca mana yang di situ. Ini kan. Ini kan ada contoh. Ini predasi, ya benar. Baru yang ini kompetisi, ada 2 kan kompetisi. Interspesies dan intraspesies. Kalau yang interspesies itu apa? Coba baca. Interspesies, kayak intraspesies. 2 spesies yang sama seperti ini kan. Kalau yang intraspesies, spesies yang berbeda. Coba lihat ini spesies sama atau berbeda? Sama. Berarti dia kompetisi apa? Intra atau inter? Baru yang mana lagi? Mana? Analisis disimpulkan tentang gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Silakan disimpulkan. Solusi jangan bagus. Aman? Bisa? Ada kendala? Ini yang dijawab. Ini solusi. Iya, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau begitu kita langsung pada presentasi ya. Karena sudah selesai semua, kita mulai saja dari kelompok 1, bisa? Ayo kelompok 1 ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya, Daniel Bakaya. Hai Daniel. Saya Rizky Terapong. Saya Lawrence yang Setelah dari kelompok kami. Setelah pada pembelajaran sebelumnya, Anda telah menganalisis dan mengelompokkan komponen ekosistem sawah. Saat ini, silakan Anda analisis bersama rekan sekelompok apa yang akan terjadi jika terjadi ledakan populasi tikus. Jawabannya? Jawabannya adalah tikus akan semakin banyak dan petani akan rugi dan ular akan untung karena lebih banyak yang akan dia makan. Soal yang kedua, apa yang akan terjadi jika ular punah? Populasi tikus akan naik dan orang akan kehabisan makanan. Yang ketiga, air sawah. Apa yang akan terjadi jika air sawah tercemar limbah rumah tangga? Yang akan terjadi akan ada dampak pencemaran tanaman sawah dan padi akan rusak dan tikus akan kehabisan makanan menyebabkan tikus akan punah. Soal nomor 2. Berikut ini link berita warga pesisir pantai Kota Pitung keluhan pencemaran pantai. Air laut bercampur dengan oli. Atau limbah dari pabrik di laut sembarangan. Dan kami akan menunjukkan pola interaksi apa yang terjadi pada gambar di bawah ini. Di gambar kedua, pola
analisis dan simpulkan tentang gambar di bawah ini. Jawabannya piramida ekologi berawal dari produsen, konsumen 1, 2, dan konsumen 3 yang dimana produsen dimakan oleh konsumen 1 dan konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2 dan konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Produsen padi, konsumen tikus, konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 elang. Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah hubungan memakan dan dimakan pada makhluk hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih. Kalau begitu kasih aplaus untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, maju ke depan. Ayo. Siap-siap kelompok 3 ya. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cecil Maramis. Saya Dora Dolmi. Saya Ania Bukadir. Saya Bin Adron. Nomor 1. Setelah pada pembelajaran sebelumnya, Anda telah menganalisis dan mengelompokkan komponen ekosistem sawah. Saat ini silakan Anda analisis bersama dengan sekelompok apa yang akan terjadi jika A. Terjadi ledakan populasi tikus. Ketidakseimbangnya dalam ekosistem, tanaman padi akan meningkat populasinya, sementara ular yang makanannya pada tikus populasinya dan ular punah. Populasi tikus lebih meningkat, sedangkan populasi elang berkurang. Dan C. Air sawah tercemar di rumah tangga. Ekosistem sawah terganggu dan rusak. Nomor 2. Berikut link berita warga pesisir pantai Kota Bitung keluhkan pencemaran pantai. Air laut bercampur dengan oli. A. Buatlah suatu rumusan masalah dari berita di atas. B. Kemukakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. A. Apa upaya untuk mengatasi pencemaran air laut tersebut? B. Tidak membuang oli sembarangan di pantai dan tidak membuang limbah pabrik. Tentukan pola interaksi apa yang terjadi pada gambar di bawah ini. Gambar 1, pola interaksi simbiosis mutualisme. Gambar 2, pola interaksi kompetisi interspesies. Gambar 3, pola interaksi kompetisi intraspesies. Gambar di bawah ini. Piramida ekologi. Berawal dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Yang dimana produsen dimakan oleh konsumen 1 dan konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2 dan konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Dalam tanda kurung puncak. Produsen padi, konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 elang, antara kurung puncak. Baik, ini hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Kania silakan. Jelaskan dua jenis interaksi pada kompetisi. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama,
kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Ahmad Koyo. Analia Tanzi. Saya Christian Gerlani. Saya Tobias Koreki. Jika terjadi ledakan populasi tikus, padi akan berkurang karena banyaknya populasi tikus dan ular akan lebih banyak mendapatkan makanan. Setelah itu, apa yang akan terjadi jika ular punah? Tikus akan semakin banyak karena populasi ular berkurang dan ular akan kekurangan makanan. Apa yang akan terjadi jika air sawah tercemar limbah rumah tangga? Dapat menimbulkan pencemaran tanah, air maupun udara, menyebabkan bau tidak sedap dan tidak menjadi sumber penyakit. Nomor 2, berikut link berita warga pesisir pantai Kota Bitung keluhkan pencemaran pantai, air laut bercampur dengan oli. A. Dampak pencemaran air laut terhadap komponen biotik. B. Populasi komponen biotik terganggu dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut menjaga kebersihan laut, tidak mencemari laut, dan sebagai siswa mengkampanyekan manfaat dari laut untuk keberlangsungan hidup manusia. Nomor 3, tentukan pola interaksi apa yang terjadi pada gambar di bawah ini. Gambar pertama, pola interaksi simbiosis mutualisme. Gambar kedua, pola interaksi kompetisi intraspesies. Gambar ketiga, pola interaksi kompetisi interspesies. Nomor 4, analisis dan simpulkan tentang gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah piramida ekologi yang dimulai dari produsen sebagai trofik 1, konsumen 1 sebagai trofik 2, konsumen 2 sebagai trofik 3, dan konsumen 3 sebagai trofik 4. Seperti halnya piramida semakin ke atas semakin mengerucut. Bagian paling bawah yang jumlahnya paling banyak adalah produsen, dan bagian paling atas jumlahnya paling sedikit adalah konsumen. Sekian apa yang ada yang bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan predasi. Predasi adalah interaksi antara bangsa dan bangsa. Yes. Kalau begitu kasih tepuk tangan dulu untuk kamu. Iya, jadi tadi masing-masing kelompok sudah berdiskusi dengan baik, yang sudah menilai dan sudah mempresentasikannya juga dengan baik. Untuk itu kasih apresiasi dulu untuk kalian semua. Mantap ya. Nah, sekarang karena semuanya ini kan sudah pintar-pintar, sudah menganalisis tadi di kelompok masing-masing. Sekarang kita akan melakukan game atau permainan namanya game tebak kata. Nanti kepada kelompok yang paling banyak menjawab itu akan memberikan kode bintang di LKPD. Nanti itu ada nilai tambahannya untuk anggota kelompok di kelompok itu. Bisa? Bisa. Ya. Memang akan sebutkan satu istilah di pada materi ini dan kalian berebut menjawab. Paham? Oke, baik. Siap ya? Biotik. Ini duluan. Daniel, silakan. Mati atau tidak hidup? 1 poin untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Simbiosis. Ini ya, Velope. Velope silakan berdiri. Apa itu simbiosis? Kalau salah nanti memang keluarga Chris. Sama.
Jaring makanan adalah hubungan kompleks dari rantai makanan dalam komunitas ekologis. Iya, silakan duduk. Baik. Jadi yang menjadi pemenang dalam game tebak-tebakan adalah kelompok 1. Ya baik, kelompok 1 akan memparaf di LKPD. Dan ini menjadi nilai itu ya, nilai tambahan. Ya. Ya. Terima kasih, Ben. Tapi semua baik ya, sudah berupaya. Tepuk tangan untuk semua. Hanya kalah cepat saja tadi. Oke, nanti berikut kita bikin lagi game tebakan. Oke, Mem. Ya, sekian kita sudah belajar bersama sampai di sini. Ada yang mau bertanya tentang materi saat ini? Ada yang kurang paham? Jelas? Jelas. Baik, mantap. Iya, saat ini adakah yang bisa bantu menyimpulkan pembelajaran? Oke, Daniel dan Anggi silakan maju ke depan. Ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Macam-macam interaksi. Interaksi terbagi menjadi 3, yaitu predasi, kompetisi, dan simbiosis. Predasi adalah interaksi antara organisme pemangsa dan organisme yang dimangsa. Kompetisi adalah hubungan interaksi antar 2 organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang sama. Simbiosis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme atau hubungan interaksi saling menguntungkan. Kemudian simbiosis parasitisme atau hubungan interaksi yang dimana salah satunya dirugikan. Yang ketiga, simbiosis komensalisme yang dimana salah satunya tidak mendapat pengaruh apapun. Kemudian rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan memakan dan dimakan. Kemudian jaringan makanan adalah hubungan kompleks dari rantai makanan dalam sebuah komunitas ekologi. Selesai. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, saat ini mempersilakan kalian mengisi refleksi pembelajaran pada saat ini. Isi saja dengan jujur. Jangan lupa masukkan nama dan kelas dan silakan dikerjakan. Memberi waktu 3 menit saja ya untuk mengerjakan refleksi. Silakan. Ya, sudah selesai? Jangan lupa klik kirim ya. Baik, sekarang mempersilakan kalian untuk mengerjakan post test. Silakan kalian juga scan QR code di depan. Memberi waktu 5 menit ya untuk post test. Silakan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Pastikan sudah dikirim ya jawabannya. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Dan untuk pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikut kita akan belajar tentang pencemaran udara. Sebelum kita tutup dengan doa tutup, masih semangat? Masih. Coba tunjukkan dulu semangatnya. Silakan berdiri. Iya. Sebelum doa tutup, kita goyang-goyang sedikit dulu, kita yel-yel. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk diam siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi 2, buat jembatan Arabi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8, buat telinga becek. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Siapa yang mau pimpin doa tutup? Oke, Alfa silakan maju
ke depan. Dalam doa melalui kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita saudara berdoa. Selamat siang Tuhan, selamat siang Bapak. Terima kasih lagi atas berkat cinta perkenan kasih setiamu. Menjadi doa syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Alfa, silakan duduk. Ya, langsung saja ketua kelas silakan disiapkan. Beri salam. Terima kasih juga, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mem harap kalian tetap semangat belajar. Sud hebat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat.